wasallam kepada kita, Bapak Ibu. Bisa kita lihat di dalam bab takwa dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud atau yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya. Aku doanya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah huda. Audabu petunjuk. Wattuqa ketakwaan. Wal afafa jauh dari perbuatan maksiat. Wal ghina kekayaan, kaya hati maksudnya. 4 doa ini tentunya adalah doa bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Yang mana dalam doa tersebut Rasul mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memohonkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam kita berdoa kepada Allah dalam solat kita, ayo baca Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta petunjuk dari jalan yang lurus yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu melalui ibadah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Makanya ayat sebelumnya berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah tugas pokok kita. Bagaimana cara menjalankan tugas pokok tersebut? Tentu adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudan atau hidayah yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah senantiasa atau harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa saja sirna atau hilang di saat tidak kita perbaharui. Maka oleh karena itu ulama termasuk Ahmad Mustafa Al-Maraghi membagi hidayah itu kepada 2 bagian. Ada hidayah yang sifatnya ammah, umum, ada sifatnya khassah, khusus. Apa hidayah yang sifatnya umum? Itulah hidayah ilhamiyah, ilham. Di ketika wak laye dulu wak maringi, awak manangi. Demikian pula umpamanya seperti bebek umpamanya atau binatang. Laye nyo bisa berenang. Dah. Itu adalah hidayah ilham atau insting yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Termasuk awak sebagai manusia. Tak doa baru laye do langsung minta nak pergi ke pasar, pergi jalan-jalan ke jam gadang, tak. Tapi ada isyarat ketika itu yang diberikan oleh Allah. Kok litak wak menangi, kok pipis wak menangi. Itu adalah ilhamiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayah umum yang diberikan oleh Allah adalah hawasiyah, panca indera. Kaki untuk berjalan, tangan untuk memaci, lisan untuk kok mengecek, kok merengek, kok menangi. Dah, itu hidayah hawasiyah. Tak ada orang berkata dengan kaki kecuali bisa lah masuk dalam kubur bisa. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sudah itu ada hidayah itu akliyah, akal. Akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidayah yang amiyah. Satu orang punya akal kecuali orang gilo yang nak menjalankan fungsi akalnya. Lain punya akal orang gilo, Bu. Ndak, akalnya lain, tapi tidak berfungsi. Dah itulah keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Maka di saat manusia menjalankan hidayah akliyah yang telah diberikan oleh Allah, bisa membedakan ko elok, ko ndak elok. Di saat itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa naik levelnya. Makanya orang yang kalau hanya akalnya di bawah ditaruhnya, akalnya tidak berfungsi dan lebih berfungsi itu adalah nafsunya, maka bisa menyatukan manusia kepada hal yang hina dina, hal yang tidak baik, bahkan membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kepada makhluk lain
Kepada malaikat Allah hanya berikan akal, tidak ada nafsu. Kepada manusia diberikan oleh Allah akal dan ada nafsu. Sehingga dengan akal yang diberikan oleh Allah semakin membuat dirinya dekat dengan Allah. Dengan nafsu yang diberikan oleh Allah, manusia menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh Allah. Kalau malaikat tak donak baralik ke dulu, tak donya PPKM ke dulu. Kalau manusia, tentu ada mode itu, ada keinginan-keinginan, itulah nafsu. Dan nafsu yang diinginkan adalah nafsu yang mutmainnah, yang tenang, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada nafsu itu yang membuat diri manusia jauh dari Allah. Itulah di antaranya nafsu amarah, nafsu lawamah, kadang taat, kadang tidak taat. Dan kita inginkan adalah nafsu mutmainnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, hidayah umum itu menurut Ahmad Mustafa Al-Marawi adalah hidayah diniyah, agama. Awak pada prinsipnya Bapak Ibu lah mengakui Allah sebagai Tuhan ketika kita berada di alam ruh dulu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Jawaban awak, qalu bala syahidna. Ketika itu awak menjawab, iyo, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ketika lahir ke dunia, awak diingatkan balik dengan janji yang telah mengucapkan kepada Allah ketika kita berada di alam ruh. Makanya diazankan kita oleh orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji dulu dengan Allah ketika berada di alam ruh. Ketika lahir ke dunia, banyak tantangan dan godaan yang dihadapi. Anu lagi gemerlapnya kehidupan dunia, anu lagi godaan setan yang setiap sebentar datang, bahkan setiap sebentar ingin menggoda dan menghasut manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang baru lahir ke dunia ini. Setelah itu kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita, pandai berjalan, pandai mengecek, pandai berlari bagi. Bahkan kalau orang tua itu muslim, maka dituntut untuk melakukan syariat, melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nama yang baik, menghakikatkan anak, setelah itu membimbingnya menurut yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengecekkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Fa bawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, atau bisa menjadi Majusi. Jadi kalau orang tua muslim dididik anak dengan pendidikan yang baik, insya Allah akan menghasilkan pendidikan yang baik. Tapi kalau orang tuanya tidak muslim, inilah yang dikatakan oleh Nabi, bisa jadi Yahudi, bisa jadi Nasrani, atau bisa jadi Majusi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting hidayah kita minta dalam kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Karena manusia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khuliqu ala tabaqat. Anak Adam itu diciptakan dalam beberapa tingkatan. Ada orang yang mayyuladu mu'minan, orang ketika lahir mukmin, wa yahya mu'minan, ketikanya menjalani proses kehidupan di dunia ini beriman kepada Allah, wa yamutu mu'minan, ketika matinya dalam keadaan beriman. Ana ingin buat modeko, awak dari ketik Islam, kini masih Islam, besok akan mati, tentu kita menginginkan dalam keadaan Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita senantiasa kita pupuk, kita kembangkan agar kita senantiasa berada dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dalam keadaan lahir beriman, maksudnya orang tuanya lah dengan pendidikan Islam. Yang kedua, hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Ada orang Bapak Ibu mayyuladu kafiran, ketika lahir ke dunia dalam keadaan kafir, wa yahya kafiran, hidup pun dalam keadaan kafir, wa yamutu kafiran, mati dalam keadaan kafir.
Aduh mereka bu, lahir dalam keadaan kafir, orang tuanya yang kafir, anaknya juga seperti itu, dididik dengan pendidikan tentu cara mereka pula. Hidup dalam keadaan kekufuran kepada Allah, setelah itu mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang mayyuladu mu'minan, dalam keadaan hidup beriman kepada Allah, wa yahya mu'minan, dalam keadaan lahir beriman, wa yahya mu'minan, hidup beriman, wa yamutu kafiran. Lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, tapi sayang mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu, Bu. Inilah yang disebut dengan murtad, keluar dari agama Islam. Apa yang membuat mereka keluar dari agama Islam? Tentu biasanya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena pangkat dan jabatan, mau orang menjual akidahnya. Karena harta dan kekayaan, mau orang melepaskan akidah yang telah ada dalam dirinya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang luar biasa Bapak Ibu. Yang keempat, apa yang keempat? Mayyuladu kafiran, lahir dalam keadaan kafir, wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir, wa yamutu mu'minan, mati dalam keadaan beriman. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa contohkanlah Bapak Ibu seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di awal Islam berkembang di Arab, dibawa oleh Rasulullah, itu Umar bin Khattab adalah orang yang paling menentang terhadap dakwah Rasul. Bahkan dia menginginkan Rasulullah itu mati. Bahkan dikatakannya Rasulullah dengan bermacam-macam perkataan yang tidak baik. Bahkan dia berniat ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi berkat doa Rasulullah SAW, Allahumma a'izil Islam bi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan hadirnya salah satu dua orang Umar. Siapa salah satu dua orang Umar tersebut? Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Dengan izin Allah, saya masuk Islam, Bu. Siapa, Bu? Saya masuk Islam. Umar bin Khattab. Kapan masuk Islam? 6 tahun setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, atau tahun ke-6 dari kenabian. Jadi Islamnya Umar bin Khattab yang awalnya sangat menentang Islam, yang sangat benci dengan Islam, dan sangat benci terhadap orang yang membawa Islam itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di dalam hidupnya dia menempuh jalan yang benar, jalan hidayah, jalan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mahal, yang lebih berharga melainkan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu didapati oleh banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umar bin Khattab. Jadi dari 4 hal tersebut kita menepati poin yang pertama, hidup lahir dalam keadaan beriman. Hidup dalam keadaan beriman tentu kita berharap mati dalam keadaan beriman. Bagaimana caranya? Mohonkan hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasul, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat diberikan oleh Allah kepada para nabi, kepada para siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka adalah teman sebaik-baik teman. Jadi kalau kita sudah menempuh jalan hidayah yang diberikan oleh Allah, maka senantiasalah mohon hidayah tersebut kepada Allah agar kuat kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah amiyah sebagaimana perkataan Ahmad Mustafa Al-Barawi tadi. Tapi ada hidayah yang lebih khusus. Itulah hidayah ketakwaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beragama Islam, tapi tidak sedikit
tidak semua orang yang mengaku Islam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya tak bu? Ada orang sama daki rumah jawab, bertetangga jawab, tapi yang cik daki datang ke masjid, yang cik tak mau tiba-tiba ke masjid dah. Makanya dalam awal surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk. Ingin kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Bahkan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran adalah dikatakan sebagai manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling terbaik di kalangan di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran petunjuk. Untuk siapa petunjuk? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hidayah yang khasiyah khusus. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak bisa memberikan hidayah, sebab hak hidayah prerogatifnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-56, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayyasha. Engkau Muhammad tak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kalau awak lihat konteks dalam Al-Quran, ada hidayah itu diberikan oleh Allah kepada bapak tapi tidak diberikan kepada anak. Saya contohnya Bu, Nabi Nuh, bapaknya taat kepada Allah, dekat dengan Allah, bahkan seorang Rasulullah utusan Allah. Bahkan dalam Al-Quran diabadikan dalam surah yang ke-71 dari 114 surah, surah Nuh. Ada tak Bu? Surah Nuh ada tak? Ada. Namanya disebut dalam Al-Quran. Bahkan yang luar biasanya masuk kategori 5 besar dari 124.000 nabi, 315 orang rasul masuk 5 besarnya. Hebat apa? Masuk 5 besar. Itulah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah seketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Wa minka darimu Muhammad, wa min Nuh dari Nuh, wa Ibrahim dari Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam dan Isa putra Maryam. Itu nabi, 5 orang nabi Rasul Ulul Azmi, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-7 tersebut. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ahqaf ayat yang ke-35, Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul Ulul Azmi. Di antara Rasul Ulul Azmi itu Bapak Ibu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dekat dengan Allah, mengajak kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak Bu. Dalam sekali 10 tahun umpamanya surah dapat pengikut. Bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, dalam kurun waktu 23 tahun sudah sepertiga dunia ini masuk dalam ajaran Islam, menganut paham atau agama Islam. Orang dulu umurnya banyak-banyak. Nabi Nuh berdakwah kepada Allah 950 tahun, dapat pengikut lebih kurang 80 orang. Anak adalah tidak patuh kepada Allah, tidak patuh kepada orang tuanya. Ketika dipanggil anaknya, wahai anakku, yuk sama-sama jaya, naik ke kapal. Namun anaknya tidak mau anaknya. Habis anaknya mati dia terbukit itu. Itu adalah Nuh diberikan hidayah oleh Allah, sementara anaknya adalah dolalah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yang dapat hidayah, bapak tak dapat hidayah. Yang bulan kemarin atau bulan Zulhijjah banyak kisahnya disebutkan. Bahkan dalam Al-Quran Bapak Ibu, dari 124 nabi tadi itu, 300 balik atau 305 balik orang Rasul, dia masuk dalam 2
terbaik dan bahkan uswatun hasanah. 2 uswatun hasanah dalam Al-Quran, salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Bisa kita lihat dalam Al-Quran surah yang ke-60 ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kamu contoh teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa namanya, Bu? Nabi Ibrahim. Yang bulan Zulhijjah kemarin banyak nak disebut namanya. Berapa banyak disebut nama Nabi Ibrahim? Karena mencontoh kepribadian Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah sampai-sampai dia mengorbankan anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena mematuhi perintah Allah. Yang kedua, uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah yang ke-33 atau surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Siapa yang dimaksud di situ tuh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim adalah salah satu dari rasul yang disebutkan sebagai uswatun hasanah di dalam Al-Quran. Dia adalah orang yang taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah, bahkan wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Jadi Nabi Ibrahim diberikan hidayah oleh Allah, sementara orang tuanya siapa namanya, Bu? Azar, penyembah berhala atau membuat berhala. Itu yang dilakukannya. Bahkan setiap kali Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk mengikuti ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah, bertauhid kepada Allah, ayahnya tidak mau. Ayahnya tidak mau. Itu karakter dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah. Hidayah yang diberikan oleh Allah kepada anak tapi tidak diberikan kepada orang tua. Ada di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, suami mendapat hidayah, istri tidak dapat hidayah. Ada nak boleh itu, Bu? Awak lah rajin solat ke surau, tapi suami tidak solatnya lah. Pilih siko tak dulu ya. Di mana dulu saya dia begitu. Dah. Suami taat kepada Allah, patuh kepada Allah, bahkan dikatakan sebagai abadaini solihaini, 2 orang hamba yang soleh. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istrinya maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu ada istri yang taat kepada Allah, suami tidak. Hidayah diberikan oleh Allah kepada istrinya, kepada suami tidak. Tidak ada dapat hidayah ada. Siapa? Fir'aun. Siapa namanya, Bu? Asia. Dah. Diberikan hidayah kepada istrinya, sementara kepada suaminya tidak diberikan hidayah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Asia ini ketika Fir'aun itu mau tidur, itu diserupukan setan seperti Asia. Jadi Asia tidak disentuh oleh Fir'aun, tapi Fir'aun itu lalu oleh setan. Kenapa dia melakukan pernikahan seperti itu? Karena Fir'aun itu raja yang diktator, kalau tidak dibunuhnya begitu. Tapi tidak hilang keimanannya kepada Allah. Demikian pula yang kalau kita baca sejarah atau kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW, ada orang yang hidup bersama dengan Fir'aun, raja Fir'aun tersebut, namanya Masitah. Bahkan ketika Nabi menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi menemukan raihatun thayyibah, bau yang harum. Bau siapa? Wahai Jibril, kata Nabi. Itulah bau seorang perempuan namanya Masitah. Ketika sisir Masitah jatuh, Bismillah ta'isa Fir'aun, dengan nama Allah celakolah Fir'aun. Tadanga dia nampak dusi Fir'aun kau. Kecil kau. Bismillah ta'isa Fir'aun, celako Fir'aun. Ada kecil apa ada kau saja? Kecil lah kecil Masitah. Akhirnya apa yang terjadi? Masitah diberikan tanggung waktu untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Karena dalam Al-Quran Allah mensifati Fir'aun dengan dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang tinggi. Itu dikecilnya Fir'aun.
Itu dia kecil Fir'aun, masih Tuhan tidak mau karena dia yakin bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapat hukuman dari Fir'aun dengan cara melompat ke dalam air yang sangat panas. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu mereka mempertahankan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa Bu? Istri dapat hidayah, suami indah. Yang kedua, ado mama tidak dapat hidayah, keponakan dapat hidayah. Masih ada Bu? Nabi Muhammad, Abu Thalib itu tidak pernah bersyahadat dalam hidupnya. Tapi dia betul mendukung perjuangan Nabi, betul. Bahkan ketika Nabi SAW berdakwah, menyampaikan ajaran Islam di Mekah, ketika orang Quraisy datang kepada paman Nabi Abu Thalib ini, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu agar dia berhenti berdakwah, agar dia berhenti mencela Tuhan kami. Apa yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW? Bertanya dengan pertanyaan yang baik. Orang Quraisy datang ke paman, mau deku kecilnya agar engkau berhenti berdakwah. Apa jawaban daripada Nabi ketika itu? Ya Ali, wahai pamanku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasiri. Wahai pamanku, kalaupun mereka letakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasiri, mereka letakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hazal amr, agar aku berhenti menyampaikan urusan ini atau dakwah ini, hatta yuzhirahullah, sehingga Allah yang memberikan kemenangan, au ahlakafi, atau ambo surah yang akan celaku, wahai paman, ma taraktu, ambo nak meninggalkan. Kalaulah Allah yang memberikan kemenangan atau ambo yang celaku, artinya kalau Allah redha, ambo nak meninggalkan, kecuali Allah banda yang menyuruh ambo berhenti. Itu maknanya. Itu perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pamannya adalah orang yang ada di belakang Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu, ketika orang yang disayang Nabi, paman Nabi ku Abu Thalib dan juga istri Nabi, saya pertama Bu, Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi banyak mendapatkan tekanan dari orang kafir Quraisy, sampai-sampai mereka mengintimidasi Nabi, sampai-sampai mereka ingin membunuh Nabi. Dan bahkan itulah yang menjadi salah satu sebabnya Allah menyuruh Nabi agar berhijrah dari Mekah ke Madinah. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurunallah wallahu khairul makirin. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah seketika orang kafir membuat tipu daya untuk mengusirmu, membunuhmu, tapi Allah mempunyai tipu daya yang terbaik, menggagalkan tipu daya mereka. Itulah sebab daripada terjadinya hijrah ke Madinah. Jadi hidayah itu mahal Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah, alhamdulillah, lain tergerak hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah, hadir waktu salat berjamaah ke masjid, binalah hidayah tersebut dengan sebaik mungkin. Karena di antara ciri orang-orang yang mendapat hidayah kepada Allah, ringan hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau barik hati, turu-turu hati awak sebagai jemaah, baru dibaca surat At-Tin imam dari panjang mana rasanya. Dah, pinginnya anda pendek-pendek saja, inna atoina boleh banyak. Kau tidak masuk dalam kategori orang-orang yang hidayah itu belum menancap dalam diri. Maka yang kita inginkan agar hidayah itu senantiasa ada dalam diri kita, doalah kepada Allah. Doa tadi Bu, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk. Yang kedua, yang kita inginkan daripada melalui hidayah yang telah diberikan oleh Allah tersebut, meningkat menjadi at-tuqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai 3 makna. Yang pertama, ayyuta'a wa la yuqsa. Allah senantiasa kita taati dan kita jauhkan perbuatan maksiat
yang membuat hati kita, diri kita jauh dari Allah. Jadi kalau takut ya ke Allah, baca caranya bu? Daki ya Allah. Takut ke harimau? Jangan daki ke harimau tu. Itu bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Takut kepada Allah kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut kepada makhluk, jauhi. Awak takut ke corona. Tapi yang membuat asbab corona tu ada, awak dakik-dakik itu nak takut namanya benda itu. Harus awak jauhi. Takut ya ke binatang, harus awak jauhi. Tapi kalau takut kepada Allah, harus kita dekati Allah Subhanahu wa taala. Alun tabiaso le ustaz, dak mu baru ke surau ustaz. Mulai dari pembiasaan dulu. Mulai dari sekali dua kali biar dapat do cemeh orang sebelah menyebalahin kamu kan. Di tumben saya nu kau saji kini ya. Itu ujian, dalam iman tu perlu ujian. Makanya ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengecek awak adalah orang yang dekat dengan Allah. Awak beriman kepada Allah sementara awak nak diuji. Layaknya seperti anak sekolah, bapak ibu ada ujiannya di akhir. Nah mungkin orang baru pergi ke sekolah, orang nak pernah ke sekolah, tiba-tiba di akhir biswa tu menyepi ijazah hasil ke sekolah ni. Ada udah tu? Dah ada orang. Menempuh proses terlebih dahulu, dan itulah proses untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu adalah kita taati Allah, kita jauhkan perbuatan maksiat. Sebab kalau senantiasa melakukan perbuatan maksiat bapak ibu, hati awak bisa tertutup pula. Innal abda iza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau telah melakukan kesalahan, kemaksiatan, kekhilafan, maka ditempelkan di hatinya satu titik bintik hitam. Kalau ini ingin berhasil hatinya, ingin lapih daripada perbuatan dosa tersebut, tempelan bintik hitam tersebut, baca rohnya istighfar wa taubat, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat demi maksiat dilakukan terus, wa in ada zida fiha, kalau ditambah-tambahnya sekali badutu dah sekali maniang dah pasti nak kedua no, nak ketiga no, nak kampe nak start tadwi no. Hatta taqwa qalbu, sampai hati nu menjadi panuat. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan ron. Apa makna ron? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi yang membuat hati mereka tertutup adalah ulah perbuatan mereka. Jadi kalau terbiasa melakukan maksiat, putus perbuatan maksiat tersebut dengan cara beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatnya seorang hamba kepada Allah bapak ibu lebih menyenangkan dibandingkan salah seorang pergi ke padang pasir, tiba di padang pasir itu kudonya hilang, bekalnya di atas kudo itu, pai kudonya sama je bekal tu, dia nak bersuara dia. Awak dalam keadaan haus di tengah padang pasir, kudo pai pulau, sesudah itu tiba kudonya tak lama sesudah itu, hati dalam keadaan perang, awak mangkakan kemana kudo tadi, balik kudonya dengan bekal yang utuh. Kira-kira gembiranya tidak? Gembira. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dibandingkan salah seorang yang seperti itu. Makanya dalam hadisnya Nabi mengecekkan, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya sama seperti orang yang tak berdosa. Bahkan orang yang berdosa melakukan kesalahan, kalau dia bertaubat kepada Allah, itulah yang lebih terbaik. Masih dikatakan orang berbuat maksiat terbaik di saat dia taubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan setiap sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Ambo tak pernah berdosa Ustaz. Pernah bu? Tak pernah dah. Ambo tak pernah berbuat salah Ustaz. Berbuat salah kadang ini tak dah. Tapi dosa-dosa ketik terkadang itulah yang biasa saja bagi orang. Terkadang dosa ketik tu bapak ibu, ketik jadi kadang jadinya. Ya dah. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekati Allah, taati Allah, jauh perbuatan maksiat. Sudah itu ayuskara wa la yukfar, bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dan jangan kufur. Apa makna syukur? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menginformasikan ada 3 informasi tentang syukur. Pertama, syukur tu bapak ibu tidak banyak orang yang bisa melakukannya.
Makanya dalam surat sejadah yang awak baca, qalilan ma tashkurun, seketik yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian miliar penduduk manusia di muka bumi itu Bapak Ibu, dah laisa dunia yang bersyukur kepada Allah. Indah. Dari sekian banyak ratusan juta bangsa Indonesia, kubur rakyat Indonesia, laisa dunia bersyukur kepada Allah. Indah. Buktinya pun tak sadonya Islam pun. Dan amalan soleh pun dilihat dari konteks keimanannya kepada Allah. Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Orang yang melakukan amalan soleh baik laki-laki maupun perempuan, statusnya mesti mukmin dulu. Datang orang kafir ke negara riwak, dia kena sumbangan, dibantu no mencor jalan di muka musola. Oh, menjadi amalan soleh ya? Tidak jadi amalan soleh, sebab status amalan soleh awak dinilai oleh Allah di saat awak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit, tidak semua orang yang bersyukur kepada Allah, maka ingin mendapatkan fungsi syukur. Di antara yang seketik itu patuhi perintah Allah. Yang kedua, syukur itu di dalam Al-Quran merupakan perintah wajib hukumnya. Washkuru li wa la takfurun, bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kufur. Dalam ayat lain, washkur li wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wajib atau tidak awak bersyukur? Wajib, itu perintah. Maka oleh karena itu bersyukur perintah. Di saat perintah awak kerjakan, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Di saat larangan awak tinggalkan, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala juga, Bu. Jadi amalan soleh, kebaikan, pahala di sisi Allah. Di saat perintah awak kerjakan, dapat pahala. Di saat maksiat awak tinggalkan karena Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala juga gitu. Jadi jangan bayangkan di saat awak lakukan perintah sudah tua tinggalkan maksiat dan dapat pahala. Dapat pahala kalau meninggalkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wazkurni, dan ingatlah kepadaku, beringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuzkara wa la yunsa. Ingat kepada Allah, jangan lupakan Allah. Dalam setiap waktu ingat kepada Allah. Jago lalu, ada nak doa yang diajarkan oleh Nabi. Ada doanya Bu. Alhamdulillahilladzi. Allah mubarik lana Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Sebelum awak melakukan aktivitas diperintahkan dak awak mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Sebelum makan baca bismillah. Ada doa makan apa? Itu kan dalam rangka mengingat Allah saudara. Beko kau wudu umpamanya diperintahkan dak awak untuk tasmiyah menyebut nama Allah. Itu dalam rangka mengingat Allah. Bahkan kalau pun kita Bapak Ibu masih disuruh untuk mengingat Allah. Kalaulah kalau awak bersuci melakukan baca 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah itu awak baca zikir-zikir yang lain. Itu kan sadonya dalam rangka mengingat Allah. Kalau Allah awak ingat kok mati mana awak dalam lalu awak umpamanya dak jago-jago subuh dah dok. Insyaallah jalan ke surga lah tarang dia. Tapi sudahlah bergelimang maksiat. Tak seketik tu Bapak Ibu, sebab mati ku nak menunggu tua, mati nak menunggu sakit terlebih dahulu. Sanjung hari minum kopi, sanjung hari main-main di lapau, sanjung hari masih beraktivitas dengan kawan-kawannya, kanak-kanak bersama-sama. Pagi hari namanya malah disebutkan siapa? Almarhum istilahnya ya. Tapi ada pula orang yang ingin jatuh dari lantai 7, tiba di bawah, dah mati langsung dah. Patah-patah dulu, koma lah namanya, dipelarian ke rumah sakit lo dulu. Dah. Jadi kematian itu bisa datang kepada siapapun, dan orang yang senantiasa ingat kepada Allah, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ingin awak mendapatkan ketakwaan di sisi Allah, lakukan yang 3 tadi. Taati perintah Allah, bersyukur kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu, mungkin siang ya ini Bapak Ibu ya. Yang ketiga, dalam doa tersebut awak meminta wal afaf, jauh dari perbuatan maksiat. Bakwa hati wak kalam, bakwa hati wak jauh dari Allah, bakwa awak nak begitu antusias untuk melakukan ibadah kepada Allah karena hati kita terhijab dengan perbuatan maksiat.
Dan kalau hati sudah terhijab dengan perbuatan maksiat, kebaikan apapun akan dimasukkan, susah masuknya, Bu. Maka dalam Islam itu ada istilahnya mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka, ada kesungguhan. Nah, kini dalam konteks awak dalam bulan Al-Muharram, Bapak Ibu, diperingati sebagai tahun baru Islam atau Hijriyah. Bila diambil kata tahun baru semenjak Nabi semenjak Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab dalam Islam, Bapak Ibu, sejak kerasulan, masa kerasulan 3 kali saja hijrahnya. Pertama, hijrah ke Habsyah, ada 2 kali. Yang kedua, hijrah ke Taif. Yang ketiga, hijrah ke Madinah. Dalam konteks hijrah, Bapak Ibu, ayat Al-Quran menjelaskan, ada di situ innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ada iman, ada hijrah, ada jihad. Iman itu keyakinan, tekad yang kuat dalam diri awak. Hijrah berpindah dari suatu tampik ke tampik yang lain. Sementara jihad, inilah kesungguh-sungguhan. Awak ingin hijrah, ingin taat kepada Allah, assalamualaikum berbuat maksiat. Tapi kalau tidak ada kesungguhan dalam diri kita, Bapak Ibu, susah. Itulah makna hijrah. Kalau pada masa Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, awak di tanggamu nak doyan taat ini dong. Dan elok saja mampu duit saja wajahnya kamu. Biarlah aku hijrah ke Palembang Sinantah. Aku noyo. Kecuali dalam konteks lah ada ancaman dari orang kafir harbi kepada awak dan awak adalah minoritas di situ, boleh awak melakukan hijrah. Tapi awak sama Islam sadonya. Hanya karena berbeda pendapat dan tu nak hijrah lo ke tempat lain. Aku dah ada sebenarnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu wal afaf, ingin mendapatkan jauh dari perbuatan maksiat, hijrah wa baca hijrah lakukan keyakinan kita dalam diri kita, perbaharui iman kita kepada Allah. Di samping itu adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah untuk merubah diri. Jadi kalau ingin kita merubah diri, kalau selama kita berbuat maksiat, selama kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan hijrah, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Pindah ibu dari situ ke situ, tapi gunanya untuk pemota contohnya kan. Kawan terus walasikum pamonya. Itu yo hijrahnya Bu, tapi bukan dalam konteks hijrah yang dimaksud karena Allah. Tapi kalau hijrah awak dari saf yang belakang biasanya, awak sebagai masbuk biasanya, awak jauh dari masjid biasanya, kini awaklah rajin datang ke masjid, itulah yang dimaksud dengan hijrah tersebut ke arah yang lebih baik. Jadi di saat awak bisa berubah diri, awak melakukan kejahatan, melakukan berpaling dari Allah, maka lakukanlah selagi lain diagihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah mintalah kepada Allah wal ghina, kayu. Yang masuk kayu Bu, kayu hati. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu yang dimaksud kekayaan harta, tetapi kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan kayu hati. Disebut dalam urusan dunia bisa kayu harta, bisa harta benda dan lain sebagainya. Tapi semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tak pernah jadi awak dah. Wala illa amwalikum, Allah tak pernah pula memandang harta awak dah. Biar banyak harta, biasa ketek harta awak. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati awak. Banyak harta alhamdulillah, hati taat kepada Allah itu luar biasa. Itulah seorang mukmin itu mesti kuat. Al mukminul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Bawa makan kalau nasi baring enggak ada Bu. Tidak Bu, para luak pitih untuk pembeli baring. Bawa pergi makan bagai para luak pitih untuk ongkoi bagai Bu. Dah, bawa nak bersedekah bagai. Datang hari raya haji ba anak berkurban bagai. Para luak pitih, maka seorang mukmin itu bukan hanya kuat dari segi keilmuan, tapi ekonomi pun harus mantap. Ya Bu. Kesehatan alhamdulillah, naik tahan ke masjid alhamdulillah, harta banyak alhamdulillah, dakik dengan orang alhamdulillah, hablum minallah dijalin, hablum minan nas dilakukan, itulah orang yang terbaik. Kata Imam Al-Ghazali, ada orang itu sahih
besok di akhirat bahagia. Itulah di antara orang yang bahagia di dunia. Harap banyak. Awak nak pilih suku bersedekah, paibu orang susah ya Bu. Dah. Tapi yang susahnya sudahlah miskin, kurang ajar orang ngelek. Dah. Kurang ajar orang ngelek. Buruk ada orang ngelek. Dah eloknya jurang dong. Dengan Allah jauh sekali. Aku orang ko sakiyum di dunia, sakiyum di akhirat. Di dunia sengsara, besok di akhirat sengsara pula. Maka yang kita inginkan bahagia awak di dunia, cari piti banyak-banyak. Pergunakan untuk sedekah. Banyak kekurangan di surau Allah pemoyo dengan bantu. Lai piti di rumah. Alhamdulillah Ustaz, tiap banyak di rumah Ustaz. Bekuan buat takkan untuk sedekah untuk surau Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah itulah investasi bagi awakmu. Tidak ada investasi yang lebih yang senantiasa pahalanya mengalir melainkan sedekah jariah yang awak lakukan. Zaman tabanu Adam inqata amalu, kalau mati anak Adam terputus ada amalannya illa min salasin, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah. Maka ingin mendapatkan ketenangan hati, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah beri aku petunjuk ya Allah. Ya Allah berikan kepada aku ketakwaan ya Allah. Ya Allah berikan kepada aku jauh dari perbuatan maksiat ya Allah. Ya Allah berikan kepada aku lapang hatiku ya Allah. Ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.